Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 11 mata kuliah evolusi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang evolusi primata. Sebelumnya anggota kelompok 11 itu ada saya sendiri, Roza Amalia, dan ada Febrianti Haryanja. Baik, materi yang pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi materi yang pertama itu mengenai pengertian evolusi primata. Nah, pada evolusi primata merupakan salah satu contoh evolusi dengan data yang cukup lengkap. Teori evolusi yang hanya didasarkan atas adanya fosil tidak pernah dapat menerangkan dengan lengkap apa yang terjadi di masa lampau. Oleh karena itu, mempelajari evolusi suatu organisme biasanya para ahli menggunakan data organisme yang masih hidup hingga kini. Dalam hal ini, untuk menjelaskan evolusi manusia, digunakanlah pendekatan pada golongan primata. Nah, jadi primata itu muncul sekitar 70 juta tahun yang lalu, seiring dengan punahnya dinosaurus. Setidaknya, itulah fosil tertua yang pernah ditemukan dari primata. Sekarang, ordo primata dibagi menjadi dua subordo, yaitu prosimian, meliputi lemur, Tertius, dan anthropoid, meliputi kera, monyet, dan manusia. Prosimian yang dahulu mendominasi primata sekarang semakin tersingkir dan akhirnya menjadi endemik beberapa daerah seperti Madagaskar. Hampir semua primata, dari yang paling tua sampai yang paling baru ini memiliki tangan dengan ibu jari yang dapat berputar. Hal ini sangat menguntungkan bukan saja untuk memegang objek, namun melakukan manipulasi dengan modifikasi lingkungan. Apalagi dengan perkembangan neokorteks atau cerebrum yang amat pesat, hal ini memberikan jalan lapang untuk perkembangannya. Nah, pada waktu sekarang tidak dapat mengetahui dengan pasti mengenai apa yang terjadi di masa lalu. Maka, oleh karena itu digunakan data fosil dan data dari organisme hidup pada masa kini. Terdapat bukti yang digunakan untuk mempelajari perubahan akan ditinjau dari banyak segi, yang dapat memberikan petunjuk mengenai apa yang terjadi pada masa lampau. Berikut gambar dari evolusi primitif. Selanjutnya, perkembangan primata primitif ke primata maju. Jadi, analisis yang dilakukan pada primata primitif sampai dengan primata yang maju, yakni manusia memberikan gambaran sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara tulang vertebrata dan tengkorak mengalami perubahan, di mana perubahannya itu terjadi secara berangsur-angsur menuju titik berat dari tengkorak. Kedua, bola mata pada organisme non-primata tidak mempunyai tulang yang meliputinya, tetapi pada kera dan manusia mata sudah sepenuhnya terlindung. Yang ketiga, ujung jari bercakar berangsur-angsur berubah menjadi kuku. Hal ini terlibat bahwa tupai mempunyai cakar, sedangkan primata lebih lanjut mempunyai kuku yang tebal, dan akhirnya manusia mempunyai kuku yang tipis. Yang keempat, kehidupan arboreal menyebabkan fungsi tangan lebih penting daripada kaki. Yang terakhir, volume otak mengalami perubahan pesat. Faktor ini sangat nyata pada golongan kera manusia. Selanjutnya ada data-data evolusi primata. Yang pertama ada data fosil. Nah, sebuah fosil merupakan jejak kehidupan masa lalu. Fosil yang paling jelas itu adalah bagian tubuh seperti kerang, tulang, dan gigi. Tetapi fosil juga mencakup sisa-sisa aktivitas makhluk hidup seperti liang atau jejak kaki, disebut juga dengan jejak fosil, dan bahan kimia organik yang mereka bentuknya fosil kimia. Yang pertama ada prosimian modern. Jadi yang termasuk kelompok prosimian modern itu adalah lemur dan loris. Sekarang ini lemur dan loris ini hidup di Pulau Madagaskar. Hewan-hewan ini masih mempunyai moncong dan ekor yang panjang, berkuku, bukan cakar dengan kemampuan untuk memanipulasi objek. Hal ini merupakan ciri umum dari primata. Selanjutnya ada monyet dunia baru. Monyet dunia baru ini adalah hewan asli Amerika Selatan. Kebanyakan tidak memiliki ibu jari yang dapat diputar, yang merupakan ciri khas dari primata-primata yang lebih maju. Cuping monyet dunia baru ini lebar dan membentang ke arah samping, sehingga hidung tampak rata.
Monyet capuchin yang digunakan di Eropa dalam pertunjukan-pertunjukan hiburan tergolong contoh monyet dunia baru. Selanjutnya, data molekuler. Pendekatan molekuler dilakukan oleh sekelompok peneliti dari Universitas California di Berkeley pada tahun 1987. Jadi mereka ini mengemukakan hasil analisis ADN mitokondria yang menunjukkan bahwa ADN mitokondria manusia yang paling primitif itu adalah wanita karena ADN mitokondria diturunkan dari pihak ibu. Yang kedua, penelitian ini tadinya dilakukan oleh kelompok lain dengan menggunakan analisis ADN kromosom Y yang menunjukkan bahwa pria pertama berasal dari daerah Aka Afrika di tempat suku Pygmy berada. Kemudian, kelompok primata. Perkembangan evolusi primata dimulai dari nenek moyang yang berupa hewan mamalia pemakan serangga menurunkan prosimian yang hidup pada zaman Paleosin. Hewan ini bertubuh kecil seperti cecurut, bermoncong, dan berekor panjang. Mereka sangat tangas dan cerdas, mempunyai organ-organ penggenggan dan 5 jari. Dari prosimian, perkembangan radiasi evolusi menuju beberapa golongan besar yang masih tetap hidup sekarang ini. Baiklah, saya Febrianti Arianca akan melanjutkan penjelasan tentang evolusi pada primata. Ada Cercopithecidae atau monyet dunia lama. Pada catatan fosil, Cercopithecidae berkembang pada zaman Oligosin dan Miosin. Pada akhir Miosin, mereka telah menempati sejumlah niche atau lingkungan pohon serta terestrial di Afrika dan Eurasia. Monyet-monyet dunia lama diklasifikasikan dalam satu famili, yaitu Cercopithecidae, yang terbagi menjadi 2 famili, yaitu Cercopithecinae atau monyet babon dan Colobinae atau monyet pemakan daun. Klasifikasi famili dalam monyet dunia lama. Yang pertama tadi ada Cercopithecinae. Subfamili ini menempati beraneka habitat mulai dari savana terbuka seperti babon, macaques atau monyet patas sampai hutan madril. Tingkah laku sosial babon dan Cercopithecinae terestrial banyak dipelajari oleh ahli antropologi untuk mengetahui faktor-faktor lingkungan dan ekologi yang menolong membentuk nenek moyang manusia. Yang kedua ada Colobinae. Colobinae hidup beradaptasi, makan daun vegetasi muda. Mereka mempunyai puncak gigi yang tajam pada gigi molar, kantung pipi khusus, dan bentuk perut khusus untuk mencerna makanan. Yang ketiga ada Hominoidae. Kelompok ini muncul pada zaman Paleosin. Selama Miosin awal, radiasi Hominidae bercabang menjadi 2, yakni Anthropoidae atau kera dan Hominidae keluarga manusia. Kedua famili ini ditandai dengan hilangnya ekor dan berkembangnya ukuran besar badan. Selanjutnya, pada evolusi primata, terdapat makhluk-makhluk pra-Homo sapiens yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada berdasarkan hubungan kekerabatannya. Berdasarkan hubungan kekerabatannya, evolusi para pra-Homo sapiens terbagi menjadi beberapa famili terdekat dengan Hominidae yang merupakan famili Homo sapiens, mulai dari famili Tupaidae yang merupakan ordo primata, yaitu golongan hewan pemakan serangga berukuran kecil seukuran tikus dan memiliki jumlah 19 spesies dalam famili. Yang kedua ada famili Lemuridae. Ordo primata primitif, termasuk di dalamnya adalah jenis binatang setelah kera. Salah satu dari 5 keluarga, umumnya dikenal sebagai lemur. Yang ketiga ada famili Pongidae. Famili Pongidae ini adalah famili dari bangsa kera besar, mulai dari orangutan, simpanse, dan gorila. Yang keempat ada famili Hominidae. Famili Hominidae ini
Awalnya adalah familia menggolongkan spesies relasi terdekat dengan manusia yang sebenarnya telah punah, dengan kera besar lainnya yang ditempatkan di keluarga yang terpisah yaitu Pongidae. Yang kedua, berdasarkan ditemukannya fosil. Berdasarkan ditemukannya fosil dibedakan menjadi 3 zaman. Yang pertama ada zaman Miosin, 25-10 juta tahun yang lalu. Pada tingkat pertama, yakni Plypithecus, yang merupakan makhluk sepenuhnya bersifat kera. Oleh karena itu dinamakan kera primitif. Yang B, tingkat kedua Prokonsul, yakni kera purba yang hidup sekitar 25-15 juta tahun yang lalu. Tingkat ketiga ada Dryopithecus, kera raksasa yang hidup sekitar 15-10 juta tahun yang lalu. Dan makhluk ini termasuk sejenis Prokonsul. Yang keempat ada Ramapithecus, primata paling purba yang pada umumnya dianggap sebagai leluhur manusia. Yang kedua ada zaman Pliocene. Zaman Pliocene ini sekitar 10-2 juta tahun yang lalu. Dan ini termasuk pada tahap yang kelima, yaitu Australopithecus afarensis. Makhluk ini merupakan tingkatan kelima pada Australopithecus afarensis, yang merupakan makhluk purba yang diduga merupakan keturunan dari Ramapithecus. Tahap keenam ada Australopithecus africanus. Australopithecus africanus merupakan tingkat keenam. Makhluk ini ditemukan oleh Raymond pada tahun 1924. Fosil terbenam dalam salah satu bagian batuan di mana tengkorak-tengkorak yang ditemukan tidak menyerupai tengkorak lainnya yang pernah dilihat. Yang ketiga ada zaman Pleistocene. Zaman ini sekitar 2 juta tahun yang lalu sampai sekarang, dan tahapnya masuk dalam tahap ketujuh, yaitu Australopithecus robustus. Tinggi badannya mencapai 1,5 meter dan berat badannya sekitar 67-75 kg, dan mempunyai gigi-gigi besar dan otak rahang yang kuat yang menunjukkan bahwa spesies ini adalah herbivora. Australopithecus robustus lebih langsing dan berat badannya kira-kira 50 kg dan tingginya 1,5 meter. Yang tahap ke-8 ada Australopithecus boisei. Makhluk ini merupakan tahap ke-8 dan paling besar. Tahap ke-9 ada Homo habilis. Makhluk ini merupakan keturunan dari Australopithecus purba yang lebih ramping dan berbeda dari saudara-saudaranya yang sebelumnya, karena lebih tinggi intelijensinya. Tahap ke-10 ada Homo erectus. Makhluk ini diduga hidup pada 1,5 sampai 0, juta tahun yang lalu. Homo erectus dapat berjalan tegak, kakinya panjang dan lurus, dan tulang tungkainya lebih maju. Tahap yang ke-11 munculnya makhluk yang dinamakan Homo sapiens purba, yakni makhluk yang hidup sekitar 400.000 tahun yang lalu. Makhluk ini sebagai hasil penemuan fosil dari ketiga tengkorak yang tidak lengkap, yakni kepingan tengkorak, tulang, dan beberapa gigi. Tahap yang ke-12 adanya munculnya Homo sapiens neanderthalensis atau manusia lembah Neander, yakni makhluk yang diduga hidup pada masa antara 75.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Tahap yang ke-13 munculnya manusia Cro-Magnon. Makhluk ini merupakan Hominidae atau manusia purba termodern. Diduga hidupnya 10.000 sampai ribuan tahun yang lalu. Tahap yang ke-14 munculnya Homo sapiens atau manusia modern. Tidak tahu benar kapan munculnya manusia modern ini. Namun para peneliti ada yang beranggapan bahwa manusia modern muncul sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Yang terakhir, ada sejarah manusia. Pada mulanya, awal dari sejarah evolusi manusia adalah homonid. Ciri homonid adalah bipedal dan berjalan dengan 2 kaki. Keuntungan dari jalan dengan 2 kaki adalah mereka bisa mengawasi predator dan mangsa mereka sama baiknya.
Dengan tangan yang bebas dari tanah, mereka juga bisa memasok makanan ke sarang lebih banyak. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.